Saya ucapkan terima kasih pada dosen pembimbing saya, Bapak Dangga Asmara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang basis data 2, yaitu tentang interaksi PLSQL dengan Oracle Server. Praktikum ini akan menjelaskan tentang interaksi PLSQL dengan Oracle Server. Statement. Pada saat suatu informasi perlu diekstrak dari suatu database, maka digunakan SQL statement. SQL statement dapat digunakan untuk mendapatkan baris-baris pada tabel, sedangkan HTML dapat digunakan untuk memodifikasi data yang ada pada database. Prinsip yang berlaku pada PLSQL dalam hubungannya dengan kontrol transaksi DML statement adalah keyword N menyatakan akhir dari PLSQL block, bukan akhir dari transaksi. PLSQL tidak secara langsung berhubungan dengan DDL, jadi dalam PLSQL tidak ada perintah create table, alter, atau drop topik. PLSQL tidak mendukung DCL, jadi dalam PLSQL tidak ada CL. Select statement, dan untuk mendapatkan data di database gunakan select statement. Bentuknya bisa dilihat di sini. Select list, daftar kolom yang mau diambil, baris atau grup, skala variabelnya, kemudian record name, nilai yang dipanggil, tabelnya, kondisi untuk dipanggil. Close itu dan select itu harus ada untuk menentukan nama variabel yang menangani nilai yang didapat. Memanggil data pada PLSQL 1. Berikutnya ada contoh select statement untuk proses retrieving data pada PLSQL, dan ini tujuannya hanya untuk mengambil data. Contoh kedua berikutnya menggunakan deklarasi dengan atribut %type. Kalau sebelumnya akan dijelaskan v_hire_date dengan v_salary-nya itu tipenya apa, tapi ini v_hire_date itu tipenya sesuai dengan hire date yang ada pada tabel employee. Kemudian memanggil data. Kita di sini gunakan fungsi group sum untuk menghitung jumlah semuanya, jumlah dari semua salary, dan database output line itu untuk menampilkan hasilnya. Untuk masuk data yang ada dalam database juga akan HTML, insert itu untuk nambah baris baru, update memodifikasi, delete menghapus, merge itu memilih data dari suatu tabel kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel yang lainnya. Perintah insert digunakan untuk menyisipkan data baru. Berikutnya contoh penggunaan perintah insert employees, value-nya bisa dilihat sendiri seperti itu bentuknya. Kemudian untuk mengubah data, perintah update digunakan untuk modifikasi baris yang sudah ada. Berikut ini contoh penggunaan update. Jadi pada sini gunakan update pada tabel employees, yang diubah itu salary-nya. Kemudian perintah delete itu digunakan untuk menghapus data. Jadi data yang ada pada tabel employees dihapus, yang departemennya itu sama dengan v_devnom. Selanjutnya menggabungkan baris, gunakan merge. Kita ini akan seperti hampir mengcopy nilai C first name diganti dengan first name jika mas, tapi jika mas langsung masukkan datanya dari employee dari tabel employee ke tabel copy underscore m. Kami bisa lihat sendiri. Ini contoh penggunaan match. Ini aturan penamaan dalam PLSQL. Untuk variabel depannya itu harus ada v-nya, konstanta c. Kalau kursor itu namanya dulu baru underscore kursor, exception underscore namanya, tabel name underscore tabel dot type, dan berikut selanjutnya. SQL kursor pada suatu SQL statement diberikan oleh user. Oracle Server akan membuka suatu area baru pada memori untuk menyediakan proses tersebut. Area pada memori tadi disebutkan kursor.
berikut ini adalah atribut dari SQL Cursor. SQL Token itu untuk jumlah baris, font untuk berikan nilai true jika ada baris yang dihasilkan, not found kebalikannya dari font, is open ini misalnya selalu bernilai false karena SQL akan menutup setelah selesai eksekusi. Ini contoh penggunaan kursor. Jadi kursor yang digunakan di sini adalah kursor token untuk menghitung jumlah row yang dihapus. Ini berikut ini contohnya buat program latihan. Selanjutnya untuk latihan itu berprogram. Jadi jawaban seperti itu langsung di copy aja. Ini salam copy ya, sebelumnya itu masih salam copy. Ini untuk soal berikutnya sebenarnya. Jadi setelah selesai nanti PSQL sudah successful completed, berarti sudah selesai dan berhasil. Kemudian soal kedua, modifikasi program soal nomor 1 dengan menyiapkan informasi departemen baru ke dalam tabel departemen. Gunakan perintah define untuk nama departemen. Beri nama departemen baru dengan education. Buat program untuk menyisihkan data baru dengan nilai yang dibuat sebelumnya, di mana nomor departemen sama dengan G underscore mas ditambah 10. Jadi kalau misalnya 270 itu jadi 280. Nama departemen sama dengan soal nomor 2A, isi kolom location ID dengan nilai 0. Tetapkan data departemen yang baru dibuat. Ini pertama buat departemen baru education. Kemudian selanjutnya itu untuk tab berikutnya, insert departemen, nilai departemennya dengan juga nilai departemen ID-nya tuh ditambah 10. Departemen ID-nya tuh sama seperti yang depan, kemudian lokasi ID-nya diberi kasih nilai 0. Dapat dilihat itu sudah sukses dan ID-nya 280, namanya education. Jadi sudah berhasil dibuat itu. Berikutnya soal 3, modifikasi data yang dibuat pada soal nomor 2B untuk data dengan departemen ID 220. Set location ID-nya diubah menjadi 1700. Ya kalau ini tinggal ubah aja, update, tinggal gunakan update untuk mengubah set location ID-nya jadi 1700. Ini sudah selesai dan dapat dilihat bahwa itu sudah berhasil melakukan update untuk mengubah location ID. Selanjutnya berprogram untuk menghapus data departemen yang dibuat pada soal nomor 2. Kemudian tampilkan hasil proses penghapusan data yang menggunakan atribut kursor token. Periksa hasil penghapusan dengan SQL statement. Untuk hapus ya berarti langsung jadi bentuknya delete form departemen yang ID-nya tadi dibuat 220. Kemudian sama seperti yang ada pada catatan sebelumnya yang di atas, untuk menampilkan pakai token langsung lakukan paste saja.
yang dari 2050 terlihat bahwa departemen ID 180 sudah